Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar. Tema kita hari ini adalah ibadah dalam perjanjian lama. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan memberikan hari baru untuk kami. Sebentar kami akan belajar, biar kiranya Tuhan berikan hikmat, kepandaian bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Anak-anak, ini ada gambar sebuah kado. Biasanya kita akan menerima kado saat kita ulang tahun atau kita berhasil mencapai sesuatu. Nah, kalau anak-anak ingin kado, biasanya apa yang kita harapkan ada di dalamnya? Mungkin ada yang menginginkan mainan baru, ada yang menginginkan HP baru, iPad, atau mungkin dapat laptop baru. Nah, biasanya kita akan senang sekali menerima hadiah atau kado ini, karena itu menandakan orang yang memberikannya itu sungguh mengasihi kita dan kita diingat oleh mereka. Anak-anak, sebagaimana kita senang kalau seseorang memberikan hadiah atau kado kepada kita, demikian juga Tuhan. Pada zaman dahulu di dalam perjanjian lama, para bapa leluhur kita memberikan persembahan mereka sebagai wujud mereka, penghargaan mereka dan penyembahan mereka, ibadah mereka kepada Tuhan. Pada waktu itu, seperti contohnya Kain dan Habel. Kain memberikan hasil tanah dia untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Demikian Habel memberikan hasil perburuannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kemudian ada Bapak Abraham. Bapak Abraham memberikan korban persembahan yang sangat berharga, yaitu anaknya sendiri, Ishak, kepada Tuhan. Meskipun pada akhirnya Tuhan mengganti korban persembahan Abraham ini dengan kurban yang sudah disediakan olehnya. Demikian juga ada Bapak Yakub yang memberikan lembu yang terbaik sebagai korban persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Ini adalah bentuk ibadah mereka kepada Tuhan. Pada waktu itu, bangsa Israel sebagai sebuah bangsa juga melakukan ibadah kepada Tuhan. Di dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan, biasa ada unsur-unsur yang membangunnya, yaitu ada musik. Alat-alat musik digunakan pada waktu itu. Kemudian doa juga mereka lakukan pada waktu itu. Dan kemudian pembacaan firman di dalam ibadah yang biasa dibawakan oleh para imam besar. Ibadah zaman perjanjian lama merupakan respon manusia terhadap kebaikan Allah dan bukti ketaatan manusia kepada Allah. Ibadah saat itu mengambil tempat yang penting dalam sejarah kehidupan bangsa Israel, karena Allah bersedia membuka kembali hubungan dengan manusia. Jadi anak-anak, ibadah adalah respon manusia
terhadap kebaikan Allah dan bukti ketaatan manusia kepada Allah. Jadi anak-anak, bagaimana kita merespon kebaikan Allah yang sudah diberikan kepada kita dalam ibadah kita? Kita bisa melakukannya dengan berdoa dan bernyanyi untuk mengagungkan dan meninggikan namanya. Kita juga bisa meresapi firman Allah yang sudah kita dengarkan dan kita melakukannya dalam hidup kita. Lalu kita bisa memberikan persembahan yang terbaik dari berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan untuk orang tua kita, untuk kita. Kemudian yang berikutnya, kita bisa menjadi saksi Kristus. Anak-anak, ayat emas kita hari ini adalah dari Ulangan 10 ayat 12b. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, jadi anak-anak, sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan dan pemberian atau hadiah kita untuk Tuhan, kita bisa beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Ayat emas hari ini dari Ulangan 10 ayat 12b. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.